Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengenalkan sebuah web app sederhana untuk monitoring alat teknisi lapangan. Aplikasi ini cocok untuk teman-teman yang punya tim teknisi Wi-Fi, teknisi jaringan, CCTV, fiber optik, listrik, atau maintenance. Masalah yang sering terjadi biasanya seperti ini. Alat keluar dari gudang, tapi tidak jelas siapa yang membawa. Alat dipakai teknisi, tapi tidak tercatat untuk lokasi pekerjaan mana. Ada alat yang belum kembali, tapi admin baru sadar setelah beberapa hari. Kadang alat rusak atau hilang, tapi riwayatnya tidak jelas. Akhirnya, admin gudang harus tanya satu persatu lewat WhatsApp. Mas, OTDR dibawa siapa? Fusion Splicer sudah balik belum? Tang crimping terakhir dipakai siapa? Nah, dari masalah itu, kita buat web app bernama KSL Warehouse Tools. Aplikasi ini dibuat menggunakan Google Apps, Script, dan Google Sheets sebagai database. Tujuannya sederhana, mencatat keluar masuk alat teknisi supaya lebih rapi, lebih jelas, dan lebih mudah dipantau. Di tahap pertama ini, aplikasi sudah memiliki beberapa fitur utama. Pertama, ada login admin, gudang, dan teknisi. Kedua, sheet otomatis dibuat saat aplikasi pertama kali dibuka. Ketiga, ada menu master alat untuk mencatat data alat. Keempat, ada menu user atau teknisi untuk menambahkan pengguna. Kelima, ada menu pinjam alat untuk mencatat alat yang keluar. Keenam, ada menu riwayat pinjam untuk melihat semua transaksi peminjaman. Ketujuh, ada proses pengembalian dan approval. Kedelapan, ada fitur reset password dan ganti password sendiri. Dan yang penting, tombol-tombol proses seperti login, simpan alat, simpan user, simpan peminjaman, reset password, dan ganti password sudah dibuat disable saat proses berjalan. Jadi, saat tombol diklik, teks akan berubah menjadi menyimpan atau memproses. Ini berguna supaya user tidak klik berkali-kali dan data tidak masuk double. Aplikasi ini menggunakan 3 role. Role pertama adalah admin. Admin bisa mengelola semua data, mulai dari alat, user, peminjaman, pengembalian reset password, dan melihat semua riwayat. Role kedua adalah gudang. Gudang bisa mencatat keluar masuk alat dan memproses pengembalian. Role ketiga adalah teknisi. Teknisi hanya bisa melihat dashboard dan riwayat pinjam miliknya sendiri. Teknisi tidak bisa menambah alat, tidak bisa mencatat peminjaman sendiri, dan tidak bisa memproses pengembalian. Kenapa dibuat seperti ini? Karena sistem gudang sebaiknya satu pintu. Alat keluar dicatat oleh admin atau gudang. Alat kembali juga diproses oleh admin atau gudang. Jadi data lebih aman dan tidak sembarang orang bisa mengubah status alat. Saat pertama kali aplikasi dibuka, sistem otomatis membuat 3 sheet utama. Sheet pertama adalah users. Sheet ini menyimpan data user seperti nama email, password, role, nomor HP, area, dan status. Di awal aplikasi juga otomatis membuat akun admin default. Emailnya adalah admin@ksl.local. Passwordnya admin123. Akun ini dipakai untuk login pertama kali. Sheet kedua adalah alat. Sheet ini menyimpan data master alat. Contohnya, Fusion Splicer, OTDR, Optical Power Meter, Thumb Crimping RJ45, Router, Modem, Cable Roll, Burp, atau tangga. Data alat berisi nama alat, kategori, merek, serial number, kondisi, status, lokasi gudang, dan catatan. Status alat bisa berupa tersedia, dipinjam, rusak, atau hilang. Sheet ketiga adalah pinjam. Sheet ini menyimpan transaksi peminjaman alat. Setiap ada alat keluar, data akan masuk ke sheet ini. Isinya seperti tanggal pinjam, nama alat, nama teknisi, lokasi pekerjaan, keperluan, kondisi keluar, target kembali, kondisi kembali, status, dan siapa yang approve. Jadi,
Setiap alat punya riwayat yang jelas. Sekarang, kita lihat alurnya. Pertama, admin login ke aplikasi. Kedua, admin masuk ke menu master alat. Di sini admin bisa menambahkan alat, misalnya Fusion Splicer, OTDR, atau tang crimping. Saat alat disimpan, status awalnya adalah tersedia. Ketiga, admin masuk ke menu user atau teknisi. Di sini admin bisa menambahkan teknisi baru. Kalau password dikosongkan, sistem otomatis memakai password default ke 123.456. Nanti teknisi bisa login dan mengganti password sendiri. Keempat, admin atau gudang masuk ke menu pinjam alat. Admin memilih alat yang tersedia, memilih teknisi, mengisi lokasi pekerjaan, mengisi keperluan, kondisi alat saat keluar, dan target tanggal kembali. Setelah disimpan, status alat otomatis berubah dari tersedia menjadi dipinjam. Jadi alat tersebut tidak akan muncul lagi sebagai alat yang tersedia. Ini penting, supaya alat yang sedang dipakai tidak tercatat dipinjam 2 kali. Kelima, saat alat kembali, admin atau gudang buka menu riwayat pinjam. Kalau status masih dipinjam, akan muncul tombol kembalikan. Admin mengisi kondisi kembali, misalnya baik, rusak ringan, rusak, atau hilang. Setelah itu, pengembalian bisa diproses dan di-approve. Kalau kondisi kembali baik, status alat menjadi tersedia lagi. Kalau rusak, status alat menjadi rusak. Kalau hilang, status alat menjadi hilang. Dengan cara ini, kondisi alat tetap terpantau. Untuk teknisi, tampilannya lebih sederhana. Teknisi hanya melihat dashboard dan riwayat pinjam. Riwayat yang muncul juga hanya riwayat miliknya sendiri. Jadi, teknisi tetap bisa memantau alat apa saja yang dipinjam atas namanya, tapi tidak bisa mengubah data. Aplikasi ini juga sudah mendukung tampilan HP. Jadi bisa dibuka lewat browser handphone. Form akan menyesuaikan layar, menu tetap bisa digunakan, dan tabel bisa digeser ke samping. Ini cocok kalau petugas gudang ingin mencatat alat langsung dari HP. Kesimpulannya, web app ini membantu admin atau gudang mencatat alat teknisi lapangan dengan lebih rapi. Setiap alat bisa diketahui siapa yang membawa, kapan dipinjam, untuk pekerjaan apa, kapan target kembali, dan bagaimana status akhirnya. Walaupun masih tahap awal, aplikasi ini sudah punya fitur penting. Login, role admin, atau gudang,
teknisi, master alat, master user, pinjam alat, pengembalian alat, dashboard, riwayat teknisi, reset password, ganti password, dan tombol anti double click. Baik teman-teman, itu pengenalan singkat untuk web app warehouse ala teknisi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Tulis di kolom komentar. Fitur apa lagi yang ingin teman-teman tambahkan? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.